Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terkejut semua anggota Naga Hitam, tak menyangka bahwa tuan muda mereka pernah masuk ke suatu geng mafia. Mereka tidak membayangkan di usia berapa tahun saat tuan mudanya bergabung, karena sekarang pun usianya barulah sekitar 25 tahun. Saat itu, aku selalu diremehkan dan direndahkan karena usiaku yang masih terbilang muda. Tapi dalam sebulan aku berhasil membuktikan kekuatanku dan mampu mengalahkan para senior di atasku, hingga tidak ada lagi yang berani menyinggungku. Jelas prima. Jika ada yang ingin kalian ketahui maka tanyakan. Maaf tuan muda, bagaimana bisa Anda tergabung ke dalam sebuah geng mafia? Tanyanya penasaran. Saat itu, aku masih menjadi seorang anak sekolahan. Aku tidak sengaja melihat seorang pria baya yang tengah dikeroyok oleh gerombolan orang, hingga ia hampir tidak sadarkan diri. Tanpa berpikir apapun, aku langsung menolong pria itu, dan mencoba melawan para pria berbadan besar yang berjumlah 10 orang itu sendirian. Meski aku sendiri mendapatkan banyak luka lebam, serta darah di mana-mana, tapi aku berhasil memukul mundur ke 10 orang itu. Di saat orang-orang yang mengeroyok pria itu pergi, barulah bala bantuan dari geng muncul. Tapi mereka hanya berfokus pada pria baya itu, tanpa memandangku sama sekali. Saat salah seorang dari mereka mencoba untuk mengusirku, pria baya yang sempat kutolong mencegahnya. Dan setelah beliau menceritakan seluruh kejadiannya, mereka mengangkatku masuk ke dalam gengnya. Setelah berbagai pertanyaan dilontarkan oleh para anggotanya, akhirnya Prima memberi pengarahan. Setelah aku mengurus masalahku yang lain, kalian akan belajar pengobatan langsung denganku, ucapnya lantang. Baik tuan muda, sekarang aku akan pergi. Sekitar 1 bulan lagi aku berkunjung ke sini, ucap Prima. Gema pun mempersilahkan Prima. Meski ia terluka, tapi Gema tetap memprioritaskan Prima. Mari tuan, ucap Gema. Butuh berapa jam untuk sampai di rumah? 2 jam lebih tuan muda. Baiklah, aku akan tidur lebih dulu. Bangunkan jika sudah sampai. Baik tuan muda. Tak butuh waktu berapa lama. Prima sudah tertidur karena memang ia merasa lelah setelah bertarung dengan Gema tadi. Setelah menempuh perjalanan hingga 2 jam, mobil yang dikendarai oleh Gema sudah melewati sebuah pagar besi yang menjulang tinggi. Ada juga sebuah air mancur tepat di tengah-tengah hamparan rumput itu. Tepat saat mobil berhenti, Prima membuka perlahan matanya tanpa perlu dibangunkan. Sudah sampai ya? Iya tuan muda. Begitu ia membuka pintu dan melihat rumah di depannya yang begitu besar, Prima melongo. Dirinya sangat syok melihat rumah yang kini terpampang di depan matanya. Dulu ia hanya bisa bermimpi menghayal semua ini, tapi ternyata dirinya memang terlahir dari keluarga konglomerat. Ini semuanya punya aku? Tentu tuan muda. Mobilku sudah tiba belum? Tanya Prima. Sudah tuan, ada di garasi. Tapi kalau mobil lainnya ada di rumah tuan besar. Baiklah, Gema terima kasih. Kau menginap di sini atau di mana? Di sini tuan muda, supaya besok kita bisa langsung berangkat ke rumah tuan besar. Setelah itu tidak ada lagi pembicaraan. Gema hanya menunjukkan kamar untuk tuan mudanya, serta berkeliling rumah untuk memperkenalkan isi rumah pada Prima. Seperti saat di markas, seluruh maid dan pekerja di sana menyambut dengan begitu sopan saat tuan mudanya masuk ke dalam rumah tersebut. Lagi-lagi Prima terpukau dengan desain yang begitu mewah di dalam rumah itu. Lampu besar yang menghiasi atap rumahnya, lantainya pun dari marmer. Prima begitu menyukai desain tersebut. Apalagi saat dirinya masuk ke dalam kamar. Dia sampai melongo sendiri karena kamarnya sungguh mewah dan luas dengan cat berwarna gelap, menambah sisi maskulin yang begitu kentara. Baiklah tuan muda, selamat beristirahat. Kau juga Gema. Setelah memastikan Prima berada di dalam kamar, Gema kembali turun. Keesokan harinya pukul 8 pagi, Prima terbangun akibat gorden yang dibuka lebar oleh para maidnya. Ada sekitar 4 maid yang akan melayani tuan mudanya. Begitu Prima membuka matanya, ia kaget bukan kepalang melihat banyak wanita di kamarnya. Ah, teriak Prima. Keempat maid tersebut panik. Ada apa tuan muda? Apa ada sesuatu?
Siapa kalian? Pagi-pagi sudah berada di dalam kamarku. Kami yang akan membantu setiap kebutuhan Tuan Muda. Sekarang kami akan membantu Anda mandi dan bersiap. Tidak, keluar kalian semua. Memangnya aku bayi yang harus dibantu mandi segala. Cepat, kalian pergi. Setidaknya biarkan kami mempersiapkan dulu pakaian Anda. Tidak perlu, lebih baik kalian siapkan saja sarapan untukku. Dengan amat terpaksa, keempat maid itu pun meninggalkan kamar Prima. Padahal sebelumnya mereka sudah bahagia, karena ditunjuk langsung oleh Gemma yang akan melayani Prima. Mereka sudah membayangkan lebih dulu bentuk tubuh tuan mudanya yang begitu atletis. Enak saja mau memandikanku, bilang saja mau modus agar bisa melihat tubuhku, gerutu Prima. Sudahlah, lebih baik aku mandi dulu, ucapnya pelan. Di sisi lain, Nindi pun tengah bersiap-siap untuk menemui Sandi. Ia berdandan dengan begitu cantik dan seksi. Nindi, pokoknya kamu harus berhasil membujuk kembali Tuan Sandi untuk tidak membatalkan kerjasama antar perusahaan kita, ucap Nenek Tima. Tenang saja, Nek, aku akan mengupayakan apapun untuk membujuk Tuan Sandi. Jangan lupa bilang padanya bahwa Nenek mengajaknya makan malam besok. Baiklah, Nek, nanti jika kau sudah berhasil membujuknya, aku akan bilang ajakan makan malam Nenek padanya. Baiklah, sekarang kau boleh pergi. Semoga usahamu berhasil. Sementara itu setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Prima turun juga dari lantai 2. Selamat pagi, Tuan. Pagi, Gemma. Kapan kita akan berangkat? Setelah sarapan, Tuan Muda. Kita akan menggunakan heli. Kau serius? Tentu saja, Tuan. Baiklah. Mereka pun segera memulai sarapan pagi. Para maid yang selalu siaga, tidak jauh dari tuan mereka. Prima menggoyangkan gelasnya yang sudah kosong. Lalu dengan sigap, maid yang ada di belakangnya mengisi kembali gelas itu. Beberapa saat kemudian, Prima dan Gemma telah menyelesaikan makan mereka. Kita berangkat sekarang saja, Gemma. Baik, Tuan Muda. Lalu mempersilahkan Prima berjalan lebih dulu. Apa pendaratan heli itu ada di rumah ini juga? Tentu, Tuan Muda, di atap rumah Anda. Apa? Kenapa kemarin kau tidak memperlihatkannya pada aku? Saya lupa, Tuan Muda. Seorang Gemma bisa lupa, cibir Prima. Kini mereka mulai menaiki sebuah tangga yang berada tepat di halaman belakang rumah Prima. Dari kejauhan, sudah terdengar suara helikopter yang bergemuruh, menunggu untuk siap diterbangkan. Saat tiba di depan helikopter tersebut, Prima menatap dengan begitu takjub. Ia masih tidak menyangka bahwa dirinya benar-benar cucu dari keluarga terkaya di negara Y. Silahkan, Tuan Muda, ucap Gemma. Sesaat semua sudah siap. Ketika helikopter itu diterbangkan hingga 3 jam mengudara, akhirnya tiba di pendaratan yang berada tepat di atap rumah layaknya istana. Begitu indah dan megah, seperti sebuah kastil dalam cerita dongeng. Gemma memimpin jalan dan Prima agar segera sampai ke hadapan Tuan Besar Wu. Setelah beberapa saat berjalan, kini Gemma dan Prima berhenti tepat di hadapan pria parubaya yang masih terlihat sangat segar bugar. Ia tengah duduk di sebuah sofa single dengan kaki yang disilangkan. Aura kebijaksanaan menguar dari pria itu. Salam, Tuan Besar Wu. Tugas yang Anda beri telah diselesaikan. Saya sudah berhasil membawa kembali Tuan Muda ke rumah ini. Lalu Gemma berjalan mendekat ke arah Tuan Besar Wu dan berdiri tepat di belakangnya. Mendekatlah. Suara bariton seolah memberi sebuah magnet hingga membuat Prima terhipnotis dengan mudah mendekat pada Atmaja. Tuan Besar Wu memeluk tubuh Prima dengan begitu erat, seolah menyalurkan rasa rindu yang dipendamnya. Selamat datang kembali di rumah cucuku, ucap Atmaja meneteskan air matanya. Ia sungguh sangat terharu karena pencarian yang selama ini dilakukannya membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Apa kau sungguh kakekku? Celutuk Prima. Tentu saja. Ayahmu merupakan anakku dan ibumu adalah menantuku. Lantas siapa lagi kalau bukan cucuku? Prima terdiam dan mencoba menggali ingatannya kembali yang hilang. Sudah, jangan dipaksakan. Jikapun kau bukan cucuku, harusnya kau bangga bisa dijadikan cucu oleh orang terkaya di negara ini. Dih, narsis, batin Prima. Kakek sangat-sangat bersyukur karena akhirnya kau berhasil ditemukan kembali, meski sudah 15 tahun berlalu. Tapi naas, ibumu depresi karena merasa tidak terima dengan hilangnya dirimu.
Iya, susah payah melakukan sebuah program kehamilan untuk bisa mengandungmu, tapi saat usiamu 10 tahun, kau malah diculik dan ayahmu mengalami sebuah kecelakaan hebat dalam perjalanan bisnisnya keluar kota. Wajah tua itu kini meneteskan air matanya, mengingat kenangan yang begitu menyesakkan. Sekarang sudah ada aku. Kau tidak perlu bersedih lagi, kakek. Meski terdengar kaku dalam menyebut nama kakek, tapi itu keluar saja spontan dari bibir Prima. Terima kasih cucuku Prima, ucap Atmaja, seraya menghapus sisa air matanya. Prima yang kala itu masih berusia 10 tahun, tengah menunggu jemputan sopir di depan gerbang sekolahnya. Ia merasa heran karena tak biasanya sang sopir tidak menunggui hingga dirinya pulang sekolah. Berulang kali Prima menolehkan kepalanya ke kanan dan kiri. Melihat suasana yang begitu sepi, tiba-tiba ada sebuah mobil van hitam berhenti tepat di depan Prima. Lalu keluarlah 4 orang dengan memakai penutup kepala, membekapnya dan membawa paksa Prima masuk ke dalam mobil. Prima sempat memberontak bahkan menggigit para penculik itu, tapi tak berlangsung lama karena salah satu penculik itu menampar Prima dengan kencang hingga tidak sadarkan diri. Sesaat setelah mobil itu pergi meninggalkan sekolah, sang sopir yang biasa menjemput pun tiba di halaman sekolah Prima. Ia heran dengan kondisi sekolah yang sudah terlihat sepi. Ia pun bergegas untuk mencari keberadaan tuan mudanya. Setelah beberapa saat mencari, tapi tuan mudanya tidak juga ditemukan oleh sopir itu, hingga tiba-tiba ada seorang wanita muda mendekat ke arahnya. Ia mengatakan bahwa tuan mudanya diculik. Apa Anda mencari anak kecil yang menunggu di sini? Iya, apakah kau melihatnya? Barusan ada sebuah mobil van hitam, dan keempat orang dengan memakai penutup kepala membawa anak itu. Lalu, ke arah mana mereka membawanya? Ke arah barat. Mobil itu melaju dengan sangat kencang. Baik, terima kasih. Ia menghubungi orang tua tuan mudanya, lalu ia segera mencoba untuk menyusul tuan mudanya. Sedangkan orang tua Prima dan kakeknya terkejut saat mendengar bahwa Prima diculik. Lalu sang ayah segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyebar dan mencari keberadaan anaknya. Setelah berhari-hari melakukan pencarian, tapi mereka tetap tidak berhasil menemukan keberadaan Prima. Meski mereka berhasil menemukan sarang penculik itu, hingga membunuh ketua dari perdagangan manusia tersebut dan membereskan seluruh bawahannya. Tapi Prima tetap tidak bisa ditemukan keberadaannya. Ternyata tepat di malam sebelumnya dilakukan penggerebekan. Prima berhasil melarikan diri akibat dari kecerobohan para penculik itu, yang membiarkan jendela kaca ruangan tersebut bolong tembus keluar tanpa menutupnya sama sekali. Markas penculik tersebut terletak di sebuah hutan yang jarang dipijak oleh manusia. Itulah yang membuat sindikat perdagangan manusia itu aman selama ini. Hingga kabar di mana seorang anak pengusaha terkaya di negara ini hilang. Markas itu berhasil ditemukan. Dengan keadaan yang begitu gelap, Prima terus berlari, tak tentu arah, hingga membawanya ke sebuah aliran sungai yang begitu deras. Tubuh kecilnya terseret oleh arus deras itu. Tubuhnya terombang-ambing dan tak pelak terhantuk bebatuan yang ditabraknya. Ia sebelumnya masih berusaha untuk bisa mencapai tepian sungai. Tiba-tiba tidak sadarkan diri setelah menghantuk sebuah batu besar. Hingga keesokan harinya, Prima masih belum sadarkan diri dengan kondisi bibir yang sudah pucat dan banyak luka di tubuhnya. Dari kejauhan, seorang pria parubaya yang tengah mencari kayu bakar melihat tubuh Prima yang menyangkut di bebatuan tersebut. Tubuh siapa itu yang hanyut di sungai? Ucap pria itu. Dia masih hidup, aku harus segera membawanya ke rumah. Dengan sekuat tenaga, ia menggendong Prima. Setelah tiba di rumahnya, sang pria segera memanggil istrinya. Bu, cepat tolong bapak. Ada apa pak? Begitu ia membuka pintu, ia terkejut karena sang suami membawa seorang anak di gendongannya. Dengan bahan dedaunan herbal yang berada di hutan itu, sepasang suami istri tersebut mencoba untuk menyadarkan Prima. Hingga 3 hari berlalu, Prima belum juga sadarkan diri. Mereka mempunyai niat untuk membawa Prima ke kota, tapi jarak tempat tinggalnya menuju kota sangatlah jauh. Mereka pun memutuskan untuk merawat Prima kembali dengan seadanya. Tepat di hari keempat dini hari, Prima sadarkan diri, membuat pria dan wanita itu merasa lega. Di mana aku? Tanya Prima.
Syukurlah kamu sudah sadar, kamu berada di rumah ibu. Tenang saja, kamu aman di rumah ibu. Hingga hari-hari Prima lalui dengan begitu ceria. Ia juga sudah menganggap pria dan wanita baya itu sebagai orang tuanya. Tak ada yang tersisa dari ingatan Prima kecuali nama Prima itu sendiri. Hingga 3 tahun kemudian, Prima telah menamatkan sekolah dasarnya dan ia berniat untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama. Dengan ragu, Prima meminta izin kepada orang tua angkatnya yang ternyata mendapat dukungan penuh dari mereka. Dengan bahagia Prima pergi ke kota dan tinggal di sebuah panti asuhan yang tak jauh dari sekolah tujuannya. Setiap libur sekolah, Prima selalu mengunjungi kedua orang tuanya dan menceritakan tentang teman-temannya di sekolah. Hingga di tahun kedua dirinya bersekolah di kota bapak angkatnya pun meninggal. Lalu setahun kemudian disusul ibunya karena mereka sudah terlalu tua. Setelah ditinggal oleh kedua orang tua angkatnya, Prima pun sudah tidak mempunyai alasan lagi untuk berkunjung ke hutan tersebut. Akhirnya ia memilih tinggal di kota dan bekerja paruh waktu untuk membiayai sekolahnya. Prima berhasil lulus dengan prestasi yang begitu banyak dan kecerdasan di atas rata-rata sampai ia mendapatkan sebuah beasiswa khusus untuk melanjutkan pendidikannya ke salah satu universitas terkenal di kota tersebut. Dari semasa sekolah dasar hingga bangku SMP, Prima sudah mengikuti berbagai pencak silat dan juga bela diri. Hingga saat masuk menengah atas, Prima sudah mendapatkan sabuk tertinggi di dunia persilatan dan bela diri. Namun saat Prima memasuki perkuliahan, banyak sekali yang menganggapnya sebagai musuh. Selain dari kepintarannya, ia juga mempunyai ketampanan yang membuat iri siapapun, termasuk salah satu geng berandalan yang merasa terusik dengan keberadaan Prima. Apalagi ia sempat menggagalkan rencana mereka yang hendak melecehkan primadona di kampus tersebut. Hingga suatu ketika, Prima ceroboh dan berhasil diracun oleh orang suruhan geng itu dengan menyogok teman yang dekat dengan Prima. Para berandalan yang menyaksikan itu dari jarak jauh tertawa dengan terbahak-bahak. Apalagi melihat Prima yang lari berhamburan keluar kampus, dirinya begitu limbung dan berjalan tak tentu arah. Saat ia akan menyeberang, dirinya tidak berhati-hati dan terserempet sebuah mobil. Matanya memburam dengan kepala yang terasa begitu pusing. Saat Prima membuka matanya, dirinya tengah berada di sebuah rumah sakit. "Kau sudah sadar?" tanya seorang pria tua yang baru saja masuk ke ruang perawatan Prima. "Tenanglah, aku bukan orang jahat. Aku yang sudah membawamu ke rumah sakit. Apa kau tahu siapa dirimu?" Prima mengerutkan keningnya. "Untuk apa Anda menanyakan itu?" "Tidak ada, aku hanya bertanya. Mulai sekarang kau akan tinggal bersamaku," ucap pria tua itu. "Kenapa aku harus menurutimu? Jika kau tidak kutolong, mungkin saat ini nyawamu sudah melayang." Tepat 5 bulan setelah Prima tinggal bersama Tuan Wirawan, tiba-tiba ia menikahkan dirinya dengan cucu kesayangannya Nindi, membuat seluruh anggota Wira tak terima. Tapi mendapat bentakan dari kepala keluarga, membuat akhirnya seluruh keluarga Wira menerima keputusan itu meski dengan terpaksa. Dari situlah seluruh anggota keluarga Wira menunjukkan sikap aslinya secara terang-terangan. Suatu hari, setelah pernikahan berlangsung, kakek Wira menghembuskan nafasnya. Mereka meremehkan Prima. Mereka tak segan mencela dan mencaci Prima tanpa pandang bulu dan tak mengenal waktu. Setelah puas mengantar Prima berkeliling rumah yang cukup luas itu, serta mengetahui kehidupan Prima saat ia hilang dulu, Tuan Wu pun menggiring masuk Prima ke sebuah ruangan rahasia yang ternyata sudah ada 20 orang jajaran penting yang mengendalikan perusahaan Wu Corporation, serta ada 2 orang notaris yang menjadi saksi dari pengalihan aset kepemilikan Wu Corporation. "Baiklah cucuku, apa kau siap untuk mengemban tanggung jawab dalam memegang perusahaan raksasa Wu Corporation yang ada di dalam maupun di luar negeri?" tanya Tuan Wu. "Apa Anda sudah yakin jika saya benar-benar cucu Anda?" "Tentu saja, semua bukti terarah padamu. Tidak ada yang membuatku ragu bahwa kau memanglah cucuku. Jadi bagaimana? Apa kau sudah siap?" "Jika kakek sudah merasa yakin bahwa aku adalah cucumu, maka aku siap menggantikanmu mengemban tugas untuk mengembangkan perusahaan tersebut." "Bagus, sekarang mendekatlah dan tanda tangani berkas-berkas ini," ucap Tuan Wu. "Berkas pengalihan nama kepemilikan dari seluruh perusahaan Wu Corporation.
yang sebentar lagi akan berpindah tangan pada sosok baru yang masih muda. Lalu Prima mendekat untuk melihat berkas-berkas tersebut, membacanya dengan cepat lalu membubuhkan tanda tangannya di sana. Dengan disaksikan orang-orang penting yang ada di sana, kini Prima telah resmi menjadi penguasa baru di Wu Corporation. Mulai sekarang, kau sudah resmi menjadi pemilik dari Wu Corporation. Kakek yakin di tangan anak muda sepertimu, perusahaan itu akan berkembang lebih pesat dan memunculkan gebrakan baru. Terima kasih kakek atas kepercayaanmu. Mulai saat ini, Prima Garendra Wu, cucuku adalah pemilik sah dari perusahaan raksasa Wu Corporation. Setiap titah yang keluar dari mulutnya adalah hak mutlak yang tidak bisa kalian bantah. Jika ada dari kalian yang berani memberontak, maka berhadapan langsung denganku. Apa kalian paham? Ucap Tuan Wu lantang dan tegas yang mengandung unsur ancaman dalam setiap ucapannya. Meski usianya terbilang tua, tapi ia masihlah segar bugar. Semua orang yang berada di sana dengan patuh menundukkan badannya, memberi penghormatan kepada Prima sebagai penguasa baru. Kami akan selalu patuh dan tunduk pada setiap perintah dari sang penguasa baru Tuan Muda Prima, ucap kompak semuanya. Perkenalkan, saya Patra, si tangan baja, ketua seluruh divisi, sekaligus orang yang akan memastikan keselamatan Tuan Muda, kapanpun dan dimanapun. Saya si jenius gila jaka, saya si tangan tak terlihat badra, saya si ahli medis dan dewa kematian guru, saya sang pengatur strategi dan investasi Gordon, saya pengurus keuangan dan akuntan Dwita, saya seperti guru si ahli medis dan dewi kematian Simbia, saya si mata langit sekaligus sang dewa perang Arga. Kami, si profesor gila, pembuat segala Riko dan Ruby. Satu persatu orang yang berada di sana terus memperkenalkan diri hingga selesai. Mulai saat ini, Primalah penguasa baru, sekaligus pemegang penuh kekuasaan para Wu Corporation. Ucap Tuan Wu, lalu disambut riuh tepuk tangan setiap orang. Bolehkah aku bertanya sesuatu, kek? Tentu saja. Jika aku menemukan sebuah kecurangan di perusahaan, seperti penyelewengan dana, ataupun penyalahgunaan jabatan, bolehkah aku mengurusnya dengan caraku sendiri? Sejenak Tuan Wu terdiam. Dirinya tercengang dengan yang diucapkan cucunya. Bahkan ia sendiri tidak terpikirkan sampai ke sana, karena terlalu banyak masalah yang harus diurusnya. Apalagi dengan faktor usia yang muda lelah itu. Tuan Wu menarik nafas sebelum akhirnya dia mengeluarkan jawaban. Kau sudah resmi menjadi pemilik dari corporation. Tentu saja. Kau boleh melakukannya. Kau mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan siapa saja yang berhak bekerja di sana. Kakek percaya dengan semua keputusanmu, karena kau tidak akan mungkin membuat perusahaan itu jatuh dengan mudah. Terima kasih, kek. Aku akan selalu mengingat pesanmu. Aku berjanji tak akan pernah mengecewakanmu. Kau begitu mirip dengan ayahmu, bisik Tuan Wu. Selamat Prima, semoga kau bisa semakin mensukseskan perusahaan kita, ucap Tuan Wu tersenyum tulus. Semua petinggi yang berada di ruangan tersebut tidak ada yang berani bertindak seperti yang Tuan Besar Wu lakukan. Mereka hanya membungkukkan badan dengan penuh hormat. Selamat, Tuan Muda Prima, semoga Anda sukses dan jaya selalu. Terima kasih, sekarang tegakkan badan kalian, ucap Prima tegas. Sontak semua orang pun kembali menegakkan badannya. Prima menelisik setiap wajah-wajah yang berada di sana. Apakah aku mempunyai ruang kerjaku sendiri, kek? Tentu saja, ruang kerjamu berada tepat di samping perpustakaan yang berada di sebelah kamarmu, seru Tuan Wu. Baiklah, kek, kalau begitu, aku pamit dulu untuk mengurus sesuatu, sahut Prima sambil berdiri. Lalu ia mendekati kerumunan orang-orang yang tadi memperkenalkan diri. Jaka, Dwita, Arga dan Patra ikut bersamaku. Orang-orang yang merasa namanya dipanggil pun segera mengekor di belakang tuan mudanya. Sedangkan Gema pasti akan selalu mengikuti kemanapun Prima pergi. Jaka, kau bilang dirimu jenius. Aku minta kau retas sekarang juga seluruh CCTV yang berada di semua kantor direktur, GM dan kepala divisi di berbagai cabang perusahaan Wu Corporation. Amati mereka. Apakah ada hal mencurigakan yang sedang mereka lakukan? Baik, segera saya lakukan, sahut Jaka. Kau Dwita, retas seluruh keuangan kantor, cari tahu apakah ada dari mereka yang melakukan penyelewengan dana perusahaan, mulai dari direktur hingga jabatan di bawahnya.
Baik Tuan Muda. Arga, pergilah ke negara B, awasi gerak-gerik dari orang yang bernama Sandi. Bawa serta beberapa anak buahmu. Ia berada di kantor cabang yang berada di sana. Baik Tuan, saya berangkat. Dan kau Patra, bawa anak buahmu sebanyak mungkin untuk menyusul Arga ke negara B, karena aku akan membuat sebuah perhitungan pada orang yang bernama Sandi itu. Baik Tuan, ucap Patra tegas, lalu meninggalkan semua orang yang berada di ruangan tersebut. Gema, kirim si ahli medis dan profesor gila ke markas, tapi hanya salah satu dari dua-duanya, ucap Prima. Baik Tuan Muda, segera saya sampaikan. Di saat Prima tengah sibuk menyusun strategi untuk menghancurkan orang-orang yang sudah menindasnya, di saat itu pula Nindi dan Sandi telah menentukan tanggal pernikahan mereka. Kini ia tengah mematu dirinya di depan cermin sembari memutar-mutarkan badannya beberapa kali. Akhirnya aku bisa menikah dengan orang yang berpengaruh di kota ini, ucapnya, sambil tersenyum-senyum. Semua orang pasti akan iri melihatku nanti. Suara pintu tiba-tiba ada yang mengetuk, di saat dirinya tengah membayangkan menjadi Nyonya Sandi. Ternyata sang ibulah yang mengetuk pintu. Nindi yang awalnya mengira bahwa yang mengetuk pintu bibi pembantu di rumahnya, bersiap untuk marah, tapi begitu melihat ibunya yang datang, ia pun mengurungkan niat tersebut. Kenapa kau kesal? Tanya Vandra. Aku kira mama bibi, tadinya aku berniat akan memarahimu jika kau benar bibi. Kamu mau kemana sudah rapi begini? Tanya Vandra. Tuan Sandi mengajakku pergi untuk memilih mas kawin. Wah, bagus dong. Ingat, pilih yang paling mahal. Iya deh, iya, jawab Nindi asal. Tak berselang lama, suara klakson mobil terdengar dari luar rumah Nindi. Kayaknya Tuan Sandi sudah jemput, aku pergi ya, Mah. Baiklah Nindi, hati-hati. Sementara itu setelah memerintah Gema, Prima lalu memperhatikan cara kerja dari kedua anak buahnya. Berulang kali Prima mengerutkan keningnya melihat rekaman CCTV yang jaka retas. Banyak sekali orang-orang yang menyepelekan pekerjaan mereka dan memilih bersantai-santai. Jaka salin setiap rekaman CCTV itu, aku akan menampilkannya di saat-saat tertentu, ucap Prima tegas. Baik Tuan Muda. Dwita, apa yang kau dapatkan? Banyak sekali jajaran direktur, serta jabatan di bawahnya yang menyelewengkan dana perusahaan dan mengucurkan itu ke rekening pribadi, serta keluarga mereka, ucap Dwita tak percaya. Data semua orang-orang sampah itu. Tita Prima menahan geram, karena sudah terlalu lama tidak diperhatikan oleh pimpinan besar perusahaan mereka yang disibukkan dengan berbagai masalah. Akhirnya mereka memilih jalur cepat untuk memperkaya diri, yaitu dengan korupsi. Tapi sekarang, di tangan Prima, pria muda yang memiliki semangat tinggi apalagi untuk memberantas para tikus-tikus di perusahaan, Prima akan membasminya hingga tak tersisa. Jaga, retas rekening orang-orang yang menggelapkan dana perusahaan itu. Jangan beri mereka ampun, karena sudah bermain-main dengan Wu Corporation. Tegas Prima. Kau Dwita, setelah Jaka berhasil meretas semua rekening orang-orang sampah itu, pastikan keuangan perusahaan kembali seperti semula. Tarik kembali semua uang yang sudah mereka gelapkan dan masukkan kembali ke rekening perusahaan. Blokir semua rekening perusahaan cabang untuk sementara. Jika ada uang yang sudah mereka gunakan, sita semua harta yang mereka miliki. Kalian berdua harus bekerja sama. Lanjutnya lagi, baik Tuan Muda. Pastikan hanya ada satu rekening perusahaan yang langsung dibawa kendaliku. Kalian boleh mengerjakan di rumah kalian. Aku beri waktu 3 hari. Dan setelah itu kalian harus melaporkannya padaku. Baik Tuan Muda, ucapnya gugup. Waktu 3 hari pasti akan terasa sebentar jika pekerjaannya menumpuk seperti ini. Ternyata Tuan Muda mereka lebih-lebih kejam dari Tuan Besar Wu. Itulah yang ada di pikiran keduanya. Mereka lalu menutup komputer masing-masing dan akan melanjutkan itu di rumah nanti. Kali ini mereka akan lembur berhari-hari. Keesokan harinya merupakan hari pertama Prima bekerja di perusahaan raksasa Wu Corporation. Gema sebagai tameng sekaligus sekretaris Prima dengan sigap mempersilahkan tuannya turun lalu disusul Tuan Besar Wu di belakangnya. Tuan Wu sengaja ikut ke kantor di hari pertama Prima bekerja karena ingin memperkenalkan kepada para dewan direksi agar tidak macam-macam dengan cucunya. Sepanjang menuju lift, banyak bisik-bisik yang terdengar dari para karyawannya yang mempertanyakan siapa Prima yang bisa berjajaran dengan Tuan Besar. Begitu pintu dibuka oleh Gema,
Terlihat sekitar 20 orang sudah duduk dengan rapi, menunggu kedatangan Tuan Besar Wu. Selamat pagi semuanya. Pagi Tuan Besar. Saya kesini hanya untuk memperkenalkan pemilik Wu Corporation yang baru. Semua orang saling pandang. Diam, Gema berucap dengan datar dan tegas, membuat semua orang yang ada di sana merinding. Penguasa baru pemilik Wu Corporation, cucuku, Prima Garendra Wu, ucapnya dengan bangga. Tepuk tangan riuh mereka berikan sebagai bentuk formalitas. Siapapun harus tunduk dan hormat padanya. Jika ada yang berani menyepelekan dia, maka kalian akan ditendang langsung olehnya. Silahkan, cucuku beri sedikit sambutan, ucap Tuan Wu pada Prima, yang dijawab anggukan. Saya ingin kalian bekerja dengan sungguh-sungguh di perusahaan ini. Jika siapapun yang kedapatan dirinya menggelapkan dana perusahaan, maka siap-siap saja kalian menjadi gelandangan, ucap Prima dengan seringaian. Sontak beberapa orang yang berada di sana langsung pucat pasi. Mendengar ucapan bos baru mereka, itu bukanlah sebuah sambutan, tapi sebuah ancaman untuk mereka semua. Jika kalian tidak menggelapkan dana perusahaan alias korupsi, kalian tidak perlu khawatir. Karir kalian akan tetap aman dan berjaya, ucapnya lagi dengan santai. Prima tidak tahu jika setiap ucapan yang keluar dari mulutnya sudah seperti bom waktu yang siap untuk menghancurkan mereka semua. Sudah kek, mereka sudah ketakutan, ucap Prima menatap Tuan Wu tanpa dosa. Tuan Wu hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah cucunya yang di luar nalar. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekarang kembali ke tempat masing-masing dan bekerja dengan sungguh-sungguh jika tidak ingin didepak dari perusahaan ini, ucap tegas Tuan Wu. Baik Tuan Wu. Lalu mereka semua membubarkan diri ke tempatnya masing-masing. Baiklah, Prima, kakek langsung pamit pulang ya. Semangat kerjanya, ucap Tuan Wu pamit. Tentu kek, serahkan semuanya pada aku. Gema antarkan kakek ke mobilnya. Baik Tuan Muda, sebentar lagi balas dendamku akan segera dimulai. Kalian tunggu saja Sandi dan Nindi, ucap Prima menyeringai. Sebelumnya ia sudah mendapat kabar dari Patra bahwa mantan istrinya akan segera melangsungkan pernikahan mereka minggu ini. Beberapa jam kemudian, Prima baru selesai mempelajari tumpukan berkas yang menggunung di depan matanya. Ada juga berkas-berkas yang membutuhkan tanda tangannya. Hingga tiba waktunya untuk istirahat, Gema masuk membawakan makan siang untuk tuan mudanya. Gema, bagaimana di markas? Apa mereka sudah belajar pengobatan dengan si ahli medis? Iya tuan, mereka sudah mulai belajar pengobatan. Baguslah. Apa jadwalku setelah ini? Tidak ada tuan, Anda hanya harus menyelesaikan penandatanganan saja yang sudah menumpuk. Bisa patah tanganku lama-lama, keluh Prima. Beberapa saat kemudian mereka telah menyelesaikan santap makan siangnya. Gema kembali ke ruangannya, sedangkan Prima kembali melanjutkan pekerjaannya yang menumpuk. 3 hari kemudian, Prima berhasil memegang kendali perusahaan. Ia juga banyak mencetuskan ide-ide kreatifnya, mulai dari yang biasanya sampai yang luar biasa. Lalu, Prima menyuruh Gema untuk memanggil orang-orang yang sempat diberi tugas olehnya. Gema, panggil Jaka dan Dwita ke ruanganku. Baik, Tuan. Jaka, kau dan Dwita ke ruangan Tuan sekarang juga. Baik. Tak butuh waktu lama, Jaka dan Dwita sudah tiba di ruangan Prima. Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan hasil dari tugas yang aku berikan? Sudah Tuan, katakan. Saya sudah mengosongkan ratusan rekening fiktif, rekening pribadi dan rekening yang selalu digunakan untuk bertransaksi yang mengatasnamakan perusahaan. Semua rekening itu atas nama beberapa orang yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan, seperti direktur, wakil direktur, general manager, manajer umum dan kepala divisi di setiap bagian. Timpal Dwita. Saat Dwita ingin kembali berucap, Prima menyelanya. Sejak kapan mereka melakukan itu? Menurut data transaksi dari pihak bank, mereka telah melakukan penggelapan dana selama 1 hingga 3 tahun. Ucap Jaka gugup. Bodoh. Selama itu mereka menggelapkan dana perusahaan tapi kalian tidak mengetahuinya. Apa yang sebenarnya kalian lakukan selama ini, hah? Bentak Prima marah. Ia geram dengan yang dilakukan orang-orang sampah itu. Tidak ada yang mengetahui kebusukan orang-orang sampah yang menggelapkan dana perusahaan tersebut. Padahal orang-orang yang berada di hadapannya menyebut diri mereka sebagai ahli. Kalian sungguh membuatku kecewa. Seolah kalian kerja selama ini memakai gaji buta.
Kakekku memberi apresiasi kepada kalian, memberikan kepercayaan penuh terhadap perusahaan, tapi pekerjaan kalian semua nol. Jika kedepannya ada hal seperti ini lagi, aku tidak akan segan untuk mendepak kalian dan mengganti dengan orang-orang yang lebih kompeten. Gema, urus pemecatan atas namaku terhadap orang-orang yang sudah Dwita data. Baik Tuan, tapi tetap rahasiakan keberadaanku. Aku tidak ingin mereka mengetahuinya secepat ini. Aku masih ingin bermain dengan mereka semua yang sudah menindasku. Ucapnya tersenyum menyeringai. Baik Tuan Muda. Ada lagi yang belum kalian sampaikan. Saya juga sudah membekukan rekening-rekening tersebut, baik yang digunakan untuk menggerogoti dana perusahaan maupun untuk perorangan. Hingga saat ini belum ada yang mengetahui bahwa rekening yang biasa mereka gunakan sudah diblokir oleh perusahaan. Seru Jaka dengan tegas. Untuk beberapa hari ke depan, saya juga akan melakukan penyitaan besar-besaran yang diduga berasal dari dana perusahaan. Saya juga sudah mengkonfirmasi pada pihak kepolisian dan aparat setempat lainnya dengan tindakan yang akan kita lakukan. Ucap Dwita menyambung laporannya. Mereka terdiam untuk sesaat. Jaka dan Dwita saling melirik dengan ekor matanya. Ucapan yang selanjutnya akan mereka keluarkan pasti akan membuat tuannya kembali murka. Entah mengapa kini mereka merasa ketakutan berhadapan dengan tuan mudanya yang baru beberapa hari memegang kendali perusahaan. Lalu sentak Prima. Total dana yang berhasil dikembalikan ke kas perusahaan senilai 2,5 triliun, belum termasuk dengan aset yang mereka miliki. Sedangkan penggelapan yang lebih banyak dilakukan itu berada di sektor pertambangan dengan total 500 triliun. Meski dengan gugup, Dwita akhirnya berhasil menyelesaikan ucapannya. Berulang kali, Prima menghembuskan napas kasarnya. Saking geramnya dengan bawahannya bisa kecolongan hingga sebanyak itu. Sebenarnya apa kerja kalian selama ini? Hingga perusahaan bisa merugi sampai sebanyak itu. Aku juga yakin jika masih ada dana lainnya lagi yang berhasil mereka selewengkan. Pokoknya dalam beberapa hari ke depan, semua dana yang mereka selewengkan harus kembali ke kas perusahaan. Jika kalian gagal, siap-siap saja aku hancurkan kalian. Segera sita aset-aset berharga mereka sekarang juga yang terbukti korupsi. Jebloskan mereka ke penjara. Orang-orang Patra akan membantu kalian dalam proses penyitaan itu. Semua orang menunduk ketakutan. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Aku akan kembali dulu ke kotaku untuk menyelesaikan urusanku di sana. Ucapnya menatap Jaka dan Dwita. Beberapa hari kemudian, Prima sudah kembali ke negaranya karena besok merupakan hari pernikahan dari mantan istrinya. Ia ingin memberikan sebuah drama yang tidak akan pernah mereka lupakan di hari pernikahannya. Bibir tipisnya tersenyum penuh misteri, menatap cermin di depannya. Prima segera tidak pulang ke rumahnya dan lebih memilih untuk menginap di hotel miliknya, tepat yang mantan istrinya sewa untuk memeriahkan pesta pernikahannya. Kalian tunggu saja pembalasan sudah di depan mata. Lirih Prima, namun membuat orang merinding jika ada yang mendengarnya. Keesokan harinya, tepat pukul 7 Prima terbangun. Hari yang membuatku begitu bersemangat. Lebih baik sekarang aku mandi lebih dulu, ucapnya sembari menguap. Lalu Prima turun dari tempat tidurnya menuju kamar mandi. Ia berencana untuk berendam dalam jacuzzi mewah di kamar mandinya. Segar sekali, gumamnya. Untuk beberapa saat Prima memejamkan matanya, merasakan sensasi yang begitu menenangkan. Senyum misteriusnya kembali muncul, membayangkan semua yang akan terjadi pada orang-orang yang selalu menindasnya. Nikmati waktu tenang kalian, sebelum akhirnya aku buat kalian semua hidup seperti di neraka. Aku bisa membayangkan wajah panik dari orang-orang angkuh itu ketika mengetahui menantu yang selalu mereka bangga-banggakan kepada siapapun diringkus oleh polisi tepat di hari pernikahannya. Acara resepsi tersebut dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 2 siang, lalu dilanjut dengan pesta malam dari jam 7 sampai selesai. Itu pun jika semua rencana berjalan lancar. Namun tentu saja Prima tidak akan membuat semuanya berjalan lancar. Sudah hampir 1 jam Prima berendam. Lebih baik aku segera keluar untuk melihat bagaimana proses ketika Sandi diseret oleh polisi. Beberapa saat kemudian, Prima sudah rapi dengan pakaian formalnya, lalu segera turun menuju lobi hotel karena acara tersebut diadakan di lantai 2 hotel Blue Sky.
Begitu Prima tiba di lobi, ia sudah melihat banyak tamu yang berdatangan dan langsung memasuki ruang resepsi melalui pintu khusus menuju ruangan tersebut. Prima juga mencoba peruntungan dengan ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia berlagak seolah tamu undangan. Ternyata begitu mudah Prima masuk ke ruangan tersebut, tidak ada rintangan sama sekali. Setelah Prima masuk ke dalam ruangan, ia begitu takjub melihat ruangan yang sudah disulap dengan begitu indah. Terdapat sebuah altar bak istana di depan sana. Bunga-bunga menghiasi setiap penjuru ruangan. Ruangan pesta itu juga disertai dengan layar besar layaknya bioskop. Prima begitu terfokus pada apa yang ia lihat saat ia hingga tidak memperhatikan sekitarnya. "Berhenti, siapa yang mengizinkanmu masuk ke ruangan ini?" teriak sebuah suara dari belakang. Sontak Prima berbalik untuk melihat siapa yang menegurnya. Ternyata ia adalah Sandi, musuh utama yang menjadi target untuk ia hancurkan. Dengan senyum tengil, seolah mengejek, Prima hanya terdiam mendapat teguran dari Sandi. "Sampah sepertimu tidak pantas berada di ruangan ini. Kau hanya akan membuat tamu-tamuku alergi dengan kehadiranmu. Cepat panggil penjaga dan seret orang ini keluar dari sini," lanjut Sandi. Prima hanya terdiam melihat apa yang ingin dilakukan oleh Sandi. Tiba-tiba dari ekor matanya, melihat jika di kiri dan kanannya sudah ada sebuah tangan yang siap untuk menamparnya. Dengan pasti, Prima menundukkan badan, berpura-pura membenarkan ikat sepatunya. Alhasil, tamparan itu hanya mengenai sebuah angin kosong. Dengan kesal dan dongkol karena tamparan mereka tidak mengenai sasaran, kedua orang tersebut segera saja memaki Prima. "Dasar sampah, benalu, tidak berguna. Kenapa semesta tidak segera mencabut nyawamu saja?" Kesal salah seorang wanita yang ternyata ia adalah Vandra, mantan mertuanya. "Bagaimana caramu masuk ke sini dengan penjagaan yang begitu ketat? Tidak ada yang mengundangmu ke acara ini, sampah," ucap Vandra angkuh. "Apa kau tidak tahu bahwa orang-orang yang berada di ruangan ini adalah orang-orang terhormat? Kau siapa yang dengan berani masuk ke ruangan ini?" bentak Caca, sepupu Nindi. "Ah ya, atau jangan-jangan kau hendak memunguti sisa-sisa makanan dari para tamu undangan di sini?" lanjut Caca dengan nada yang begitu merendahkan. Prima masih tetap tenang mendengar semua ocehan yang keluar dari mulut kedua wanita busuk yang begitu serakah di hadapannya ini. Sedangkan Tuan Sandi sebagai pemeran utama dalam acara tersebut begitu geram melihat Prima yang berdiri di sana dengan tak tahu malunya. Padahal hari ini merupakan hari bahagianya dengan Nindi, istrinya yang sudah ia nikahi dengan mahar yang begitu fantastis. Tapi dengan kehadiran Prima, membuat pestanya menjadi kacau, tidak terkontrol. Karena ia dengan tak tahu malunya ikut masuk ke ruangan tersebut sebagai tamu yang tak diundang oleh Sandi. Namun sayang, ketika ia tengah takjub dengan kemewahan serta dekorasi ruangan tersebut, ketiga orang itu justru malah melihatnya. "Cepat pergi dari sini sebelum aku benar-benar memanggil petugas keamanan untuk mengusirmu," teriak Sandi. "Untuk apa kau berada di sini?" ujar seseorang yang baru saja muncul. "Yoh, ternyata pemeran utama wanitanya sudah tiba," ucap Prima santai. "Dan kau adalah pemeran pembantu untuk disingkirkan. Cepat enyah kau dari sini sebelum habis kesabaranku. Dasar sampah tidak berguna," ucap seorang pria yang datang bersamaan dengan Nindi, seolah menantang Prima. "Jika aku sampah, maka kau hanyalah sisa-sisa dari sampah tersebut," balas Prima, menatap sengit Deka. "Kurang ajar, beraninya kau," bentak Deka. Mengangkat tangannya hendak menampar Prima, namun Prima keburu menjedanya dengan nada menantang. "Apa?" sentaknya. Deka yang mengingat akan betapa kuatnya Prima, ia pun mengurungkan niatnya dan segera menjauh dari lelaki brutal tersebut. "Cih, dasar pengecut," ejek Prima. Lalu muncul 4 orang petugas keamanan hotel dan 4 orang pengawal keluarga Wira yang saat itu dikalahkan oleh Prima. Melihat petugas keamanan hotel berdatangan, seluruh tamu yang hadir merasa lega. "Beruntung, kalian segera datang. Cepat usir laki-laki ini, bila perlu patahkan kakinya agar tidak menginjakkan kakinya lagi di pesta kami," titah Sandi. Lalu salah seorang petugas keamanan hotel mendekat ke arah Prima dengan mengayun-ayunkan tongkatnya. Begitu jaraknya sudah dekat, tiba-tiba petugas keamanan hotel tersebut sudah jatuh tersungkur sambil memegangi perut dan kakinya. Melihat temannya dikalahkan dengan mudah membuat ketiga petugas keamanan begitu murka.
Kurang ajar, beraninya kau melukai rekan kami. Apa kau tidak tahu sekarang sedang berada di kekuasaan siapa? Bentak petugas hotel. Aku tidak peduli dan tidak ingin tahu dengan siapa aku tengah berhadapan. Yang jelas jika ada siapapun yang berani melukaiku, aku tidak akan segan untuk menghajarnya. Sekarang aku tanya, jika ada seseorang yang berniat untuk melukaimu, apa kau hanya akan berdiam diri layaknya patung, atau membalas untuk pembelaan diri? Lanjut Prima. Kau tidak perlu beralasan apapun lagi. Kau telah mengacau di pesta ini. Kami sebagai petugas keamanan bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan para tamu dari gangguan seperti kau. Maka dari itu menyerahlah dan segera berlutut. Kami akan memeriksamu. Dan jika kau beruntung maka dengan mudah kau kami bebaskan. Prima terdiam dengan wajah yang berubah semakin dingin. Aura yang ia keluarkan terasa begitu mengintimidasi semua orang yang ada di sana. Berani sekali kalian menyuruhku untuk berlutut. Kalian tidaklah lebih rendah dariku, bentak Prima. Ia juga merasa heran karena Gema belum memunculkan batang hidungnya. Begitupun dengan anak buahnya yang lain, yang ia suruh untuk segera datang ke lokasi. Namun sampai saat ini belum juga ada yang datang. Kalahkan aku jika kau ingin mengusirku dari sini, tantang Prima. Kurang ajar, cepat kepung dia, jangan beri ampun sedikit pun. Ucap salah seorang petugas hotel. Keempat pengawal keluarga Wira hanya terdiam mematung tanpa berani untuk maju melawan Prima. Maaf Tuan Sandi, saya mengundurkan diri dari tugas ini. Dan untuk keluarga Wira saya mohon maaf tidak bisa lagi melindungi kalian. Mulai hari ini saya berhenti menjadi pengawal keluarga Wira. Dan untuk seterusnya, saya tidak bertanggung jawab lagi untuk keselamatan kalian, ucap kepala pengawal keluarga Wira. Lalu tak lama disusul oleh ketiga rekannya yang lain. Saya juga mengundurkan diri. Saya juga. Mereka lebih memilih pergi dari keluarga Wira daripada harus kembali bertarung melawan Prima. Mereka semua seolah merasa trauma dengan rasa sakit yang diberikan oleh orang yang selalu ditindas. Keluarga Wira tersebut. Tunggu, apa-apaan kalian? Dasar pengecut. Kalian tidak bisa mengundurkan diri seenaknya di saat seperti ini, bentak Deka. Saya bisa saja membunuhmu dengan mudah Tuan Deka. Namun mengingat Anda pernah menjadi majikan saya kali ini, kau saya maafkan. Lalu mereka hendak melangkahkan kakinya sebelum tiba-tiba ada sebuah suara yang kembali menghentikan langkahnya. Ada apa ini? Ujar seorang wanita parubaya memecah kerumunan. Nenek, syukurlah nenek sudah berada di sini. Mereka mengundurkan diri hanya karena tidak ingin kembali melawan Prima, ucap Deka. Nenek Tima melirik sekilas pada Prima. Matanya memancarkan sebuah kemarahan. Dasar kalian manusia rendah yang tidak tahu berterima kasih. Mana janji setia kalian semua kepada suamiku yang ingin membalas budi dengan mengabdi kepada keluarga Wira, ha? Teriak marah Nenek Tima. Kami hanya mempunyai janji kepada Tuan Besar Wirawan, bukan dengan seluruh keluarga Wira. Karena Tuan Besar yang baik hati sudah tiada, maka kami sudah tidak mempunyai wewenang apapun lagi di keluarga Wira. Beraninya kau berkata seperti itu kepada nenek. Dasar manusia tidak berguna, pengecut, ucap Deka yang dengan berani memprovokasi kepala pengawal tersebut. Nenek Tima yang berada di depan tubuh Deka berusaha mencegah itu, namun tidak berhasil. Buk, satu pukulan berhasil dilayangkan tepat di wajah Deka, membuatnya terhuyung ke belakang. Kepala pengawal yang merasa belum puas kembali mendekati Deka, namun saat ia hendak melayangkan pukulan untuk kedua kalinya, seseorang berteriak dan menghentikan tindakannya. Berhenti! Semua orang sontak mengalihkan pandangan mereka ke arah suara yang berada di ambang pintu masuk. Puluhan orang berjalan dengan begitu gagah menuju ke arah sumber keributan, dipimpin oleh seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap dengan tato memenuhi lengan, sebelah kanannya serta wajah sangar yang memiliki sebuah codet memanjang di matanya. Setelah tiba di dekat biang keributan itu, kepala pengawal yang saat itu masih mencengkeram baju Deka, mendadak tangannya terasa lemas, seolah tidak memiliki tulang. Dia begitu menggigil ketakutan, dengan kaki yang gemetar, dia mundur secara perlahan, bermaksud untuk bersembunyi di tengah kerumunan orang-orang. Namun ternyata ia justru bersembunyi di tengah kerumunan anak buah dari pria sangar itu sendiri, bagai gajah yang dengan berani menantang kerumunan para semut. Wajah pengawal itu bonyok di tangan anak buah pria tersebut, begitu juga dengan ketiga rekannya.
Keempat pengawal itu tidak diberi ampun, meski hanya sekedar menarik napas sekalipun. Setelah puas menganiaya para pengawal itu, tubuh mereka dilemparkan begitu saja layaknya karung ke sudut ruangan. Lalu pria berwajah sangar itu mengedarkan pandangannya. Namun pandangannya saat dia melihat seorang wanita dengan memakai sebuah gaun pengantin. Ia terpesona oleh kecantikan Nindi. Dengan tersenyum misterius, dia berniat memilikinya suatu saat nanti. Sementara Prima hanya terdiam, menyaksikan semua keributan itu. Dia ikut membaur dengan para tamu, meski sedikit berjarak. Tuan Bandi, syukurlah Anda sudah tiba dan membalas perbuatan mereka yang sudah kurang ajar terhadapku, ucap Deka. Semua tamu undangan yang mendengar Deka menyebut nama Bandi begitu terkejut. Mereka tidak menyangka orang yang selama ini menjadi momok menakutkan di kota Ye karena kekuasaannya berada tepat di hadapan mereka saat ini. Semua orang mengetahui siapa Bandi, wakil gangster dunia bawah dan pasar gelap. Ia sebenarnya merupakan anak buah dari Garda, namun baik Prima maupun Bandi tidak ada yang mengenal satu dengan yang lainnya. Karena saat Prima berkunjung ke markas Bandi sedang tidak ada di tempat, melainkan tengah menjalankan sebuah misi. Siapa di antara kalian yang bernama Prima? Tanyanya dengan penuh intimidasi. Semua orang serentak memandang ke arah Prima, terutama ketiga orang yang begitu membencinya. Ketiga orang petugas keamanan hotel yang sebelumnya mengelilingi Prima maju melangkah ke arah Bandi. Terima kasih Tuan Bandi, sudah segan datang ke sini. Tapi karena ini merupakan ruangan resepsi, biarkan kami saja yang menangani bajingan itu. Bandi hanya terdiam, tanpa berniat untuk menyahut atau bahkan memperdulikan ketiga petugas hotel tersebut. Dia hanya memberi sebuah kode lewat hempasan tangannya agar ketiga petugas itu segera menyingkir. Pandangan Bandi tak lepas dari sosok Prima yang menjadi dalang awal kericuhan di pesta tersebut. Prima yang dipandang oleh semua orang hanya terlihat bersikap biasa saja. Orang-orang yang memandang Prima merasa heran lihat sikapnya yang begitu acuh. Keluarga Wira pun sama herannya dengan yang lain melihat sikap Prima. Sebentar lagi kau akan dibuat babak belur oleh mereka, batin Nenek Tima. Atas dasar apa kau membuat keributan di sini? Tanya Bandi penuh penekanan. Kau siapa yang ingin tahu urusanku di sini? Sahut Prima dengan santai. Mungkin jika ada yang melihatnya saat ini, Bandi sudah mengeluarkan asap dari kepalanya. Menarik, baru kali ini ada orang yang dengan berani meremehkan perkataanku, ucap Bandi. Aku tidak ada urusan dengan tikus got sepertimu. Enyah dari hadapanku sekarang juga sebelum terlambat. Sialan kau, berani sekali menggertak seorang Bandi. Orang ketiga yang disegani dalam geng naga hitam. Bentak Bandi, penuh percaya diri. Geng naga hitam, kenapa aku tidak melihatnya saat itu? Batin Prima. Akan kupastikan mulutmu yang busuk itu bungkam dan tidak mampu berkata-kata lagi, ancam Bandi. Berhentilah membual. Apa kau tidak tahu siapa orang yang berada di hadapanmu saat ini? Aku Prima. Aku yakin orang kedua geng naga hitam sudah memberitahumu, ucap Prima dengan datar. Ia yakin meskipun Bandi saat itu tidak hadir dalam pertemuan Garda, pasti sudah memberitahukan tentang dirinya. Bandi sempat tersentak mendengar ucapan Prima, namun ia segera menepisnya karena merasa tidak mungkin bahwa orang yang berada di hadapannya adalah ketua geng naga hitam, meski mereka memiliki nama yang sama. Kau tidak usah mengaku-ngaku menjadi ketua kami. Hardik Bandi, tidak perlu berasa basi lagi. Cepat serang dia. Melihat anak buah Bandi mengepungnya, membuat Prima geram dan berteriak lantang. Dasar manusia batu. Sudah diberitahu masih saja ngeyel. Aku datang ke sini dengan baik-baik untuk melihat pernikahan wanita jalang dan pria brengsek itu. Tapi kalian semua malah mempersulitku. Teriak Prima marah. Tapi baiklah jika itu maumu. Jangan harap mendapat ampunan dariku. Perkelahian pun tidak dapat terhindarkan lagi. Sudah 7 orang berhasil Prima kalahkan dengan telak hingga tidak bisa bangkit kembali. 8 orang lagi bersisa mengelilinginya. Prima kembali memasang kuda-kudanya. 4 orang terlempar beberapa meter oleh tendangan yang disebabkan Prima hingga menabrak meja-meja. Kini tersisa 4 orang lagi. Mereka yang sebelumnya begitu semangat untuk menyerang Prima, tiba-tiba berhenti dan merasa ragu. Namun sayang, jangkauan mereka yang terlalu dekat dengan Prima memudahkannya untuk menyerang ke-4 orang tersebut. Ketiga orang lainnya jatuh tersungkur ke lantai. Sekarang hanya tersisa 1 orang. Prima berlari dengan kencang ke arahnya dengan kaki yang sigap untuk menerjang tubuh pria tersebut.
Luar biasa kemampuan berkelahimu, patut diacungi jempol. Kau mampu mengalahkan ke-15 anak buahku hanya dalam hitungan menit, ucap Bandi dengan takjub. Lalu ia terdiam beberapa saat, menelisik Prima di hadapannya. Ia benar-benar dibuat terkejut oleh kemampuan Prima. Hatinya mulai gamang. Semua tamu undangan pun dibuat terkejut dengan kehebatan Prima. Ternyata, orang yang selama ini aku provokasi begitu kuat. Jika kedepannya aku harus memproduksi dia, entah apa yang akan terjadi kepadaku. Batin Sandi, acaraku berantakan. Walau baru dimulai ini, semua pasti akan berakhir gagal jika Bandi tidak dapat menangani Prima. Lanjutnya, setelah Bandi puas mengamati Prima, ia mencoba untuk bernegosiasi dengannya. Aku tidak akan membunuhmu asalkan kau ikut bergabung dengan naga hitam. Untuk apa aku bergabung? Di saat aku sudah berada di dalam, ucap Prima dengan tawa mengejek. Sialan kau, masih saja bermimpi. Kau pikir kau siapa, hah? Teriak Bandi. Namun Prima sudah mengantisipasi hal tersebut. Ia lalu menekuk dadanya ke belakang. Bandi yang menyadari pukulannya meleset dan melihat posisi Prima yang menguntungkannya segera melayangkan pukulan dari tangan kirinya. Namun perkiraannya salah, bukannya menghindar dari pukulan tersebut. Prima justru dengan sengaja membenturkan kepalanya pada kepalan tangan Bandi. Ah, teriak Bandi kesakitan. Tangan Bandi retak dan bibirnya berdarah. Bandi yang mengalami patahan tangan dan mulut berdarah, bukannya menyerah dan mengaku kalah, tapi ia justru semakin beringas. Dia mengeluarkan senjata api di balik baju yang dipakainya. Pelatuk pistol yang ada di jari telunjuknya sudah siap ia tarik, namun sebelum itu terjadi, terdengar suara tembakan yang mengarah tepat pada pistol yang dipegang Bandi hingga membuat pistol itu jatuh ke lantai. Lalu masuklah 50 orang pria berpakaian layaknya seorang bodyguard. Tidak lama berselang, masuk keempat pria berwajah datar, yang salah satunya ialah Gema. Sandi dan Nindi tercekat melihat kedatangan orang-orang penting dari Wu Corporation. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang penting tersebut sengaja datang. Tapi di sisi lain ia juga senang karena orang yang sudah membuat kekacauan itu akan dihajar habis oleh orang-orang yang baru datang tersebut. Sedangkan Bandi yang masih terlihat kepayahan melihat si bayangan gelap Gema, orang yang paling disegani dan ditakuti dalam geng naga hitam, memimpin jalan keempat orang di belakangnya. Kakinya gemetar. Selamat datang di pesta pernikahan kami, Tuan Gema. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan datang ke sini, bahkan sampai mengajak orang-orang penting Anda yang lainnya. Mari, saya akan tunjukkan kursi khusus buat Anda dan rekan-rekan Anda. Lanjutnya lagi. Sandi senang tidak kepalang sambil menunduk hormat. Gema hanya terdiam. Begitu ia melihat tuan mudanya baik-baik saja, Gema lalu mengangguk samar memberi hormat. Tuan Gema, maafkan kami yang tidak menyambut kedatangan kalian semua dengan baik. Sebelumnya ada sedikit keributan di ruangan ini yang disebabkan oleh manusia rendah yang tidak tahu diri itu, ucap Sandi. Gema terlihat marah saat mendengar hinaan yang Sandi lontarkan, namun dia mencoba untuk menekannya karena tidak ingin mengecewakan tuan mudanya. Tunggu saatnya tiba, kau akan aku buat tidak bisa bangkit lagi, batin Gema. Kini tatapan tajamnya beralih pada Bandi. Matanya seolah mengeluarkan busur panah yang siap menembus kelopak mata Bandi. Terlihat kilatan amarah yang sudah memuncak saat di awal datang melihat Bandi menodongkan pistolnya ke arah Prima. Kau benar-benar berani, Bandi, ucap Gema penuh penekanan. Satu pukulan kencang mendarat tepat di wajah Bandi hingga membuatnya terjengkang. Apa Garda tidak memberitahumu siapa ketua yang baru? Bisik Gema sembari menekan kuat bahu Bandi. Bandi tidak menjawab. Ia begitu takut dengan orang yang ada di hadapannya kini. Orang yang baru saja kau todongkan pistol adalah ketua baru geng naga hitam. Bisiknya kembali. Kini ia mendorong kuat tubuh Bandi hingga kembali tersungkur. Nafas Bandi tercekat. Dewa masih menyelamatkannya jika saja dia beneran menembak Prima. Entah apa yang akan terjadi dengan nasibnya nanti. Mungkin Gema akan mencincang tubuhnya. Cepat, semuanya berlutut, teriak Bandi pada semua anak buahnya. Maafkan saya, Lord. Saya hanya dibayar oleh orang itu untuk mencelakai orang bernama Prima. Namun saya tidak tahu bahwa itu adalah ketua, ucap Bandi pelan yang hanya didengar oleh Gema. Deka yang ditunjuk oleh Bandi menggigil ketakutan.
Gema sekilas melirik ke arah Deka dengan tatapan tajamnya, lalu beralih menatap keempat orang di belakangnya. Petra, Badra, dan Arga yang mengerti arti tatapan Gema pun segera menyuruh para tamu untuk meninggalkan ruangan tersebut. Sementara itu, Nenek Tima yang melihat para tamu berhamburan meninggalkan tempat berlangsungnya pesta, ia begitu murka. "Siapa sebenarnya kalian? Dan siapa yang mengizinkan kalian masuk ke ruangan ini?" teriak Nenek Tima marah. Ia tidak melihat kondisi bahwa dirinya kini tengah berhadapan dengan orang-orang penting yang paling berkuasa di negara Ye. "Plak! Ah!" teriaknya jatuh tersungkur. Simbia yang saat itu ikut dalam jajaran tersebut tak segan untuk menampar Nenek Tima, sang kepala keluarga dari keluarga Wira. Semua keluarga Wira dan Sandi terkejut melihat kepala keluarga yang begitu mereka hormati ditampar begitu saja. "Hei, kenapa kau menampar nenekku?" teriak Deka marah. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada sebuah kaki yang menendang Deka hingga ia terlempar beberapa meter. Ternyata orang yang menendangnya ialah Patra. Deka terbatuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya akibat tendangan itu. "Tuan Gema, sebenarnya ada apa Anda datang kemari? Memang sengaja untuk menghadiri pestaku atau ada masalah lainnya?" tanya Sandi. "Manusia rendah itu mengacau di pestaku. Dia merupakan mantan suami dari istriku. Dan orang yang saat ini tengah berlutut itu adalah orang terhebat nomor 3 dalam geng Naga Hitam. Saya takut jika Anda terus memprovokasinya, rekannya yang lain akan memburu Anda nanti," ucap Sandi. Ia tidak tahu bahwa kedua orang yang lainnya merupakan orang paling penting dalam kendali geng Naga Hitam. Tanpa aba-aba, Badra si tangan tak terlihat sudah menampar dan memukul wajah dan bibir Sandi yang terlalu berisik, hingga mengeluarkan setitik darah di ujung sudut bibirnya. "Ah, siapa kau? Kenapa memukulku?" marah Sandi. "Aku mengatakan semua kebenarannya. Bajingan itu datang ke pestaku tanpa diundang. Mantan suami dan mantan menantu terbuang. Ia diusir dari keluarga Wira karena tidak berguna. Lantas di mana salahnya jika aku merendahkannya?" Gema dan bawahannya yang lain begitu murka mendengar tuan muda yang begitu mereka hormati dihina sampai seperti itu. Lalu Arga maju mendekat ke arah Sandi dengan intimidasi yang kentara. "Mulutmu sungguh kotor sekali, Tuan Sandi," ucapnya penuh penekanan. "Siapa kau? Kenapa kau ikut campur, hah? Kau sama saja dengan prima si sampah itu." Sandi sudah benar-benar melewati batasannya. "Mulutmu benar-benar harus dibersihkan karena terlalu lama menimbun dana perusahaan. Aku ingin lihat seberapa kuat dirimu," tekan Arga menggertakkan giginya. Lalu dengan secepat kilat tangannya menampar dan memukul wajah Sandi. "Ah!" teriaknya. Tamparan dan pukulan yang dilayangkan Arga tidaklah main-main. Nindi yang melihat suaminya diperlakukan seperti itu tidak terima, lalu ia mendekat, hendak melayangkan tamparan pada Arga. Bukannya pipi Arga yang tertampar, namun dirinya yang duluan ditampar oleh Simbia hingga membuatnya terhuyung dan jatuh ke belakang. Nenek Tima yang melihat itu menelan salivanya, namun ia mencoba untuk berbicara dan meminta penjelasan. "Mohon ampuni cucu saya, Tuan. Tolong beri muka pada nenek yang tua ini. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mohon untuk memberi kami penjelasan. Apa alasan kalian memukul cucu-cucuku, padahal ini merupakan hari bahagia mereka?" "Kau ingin tahu kenapa Nindi, Sandi dan Deka mendapat pukulan itu?" Kali ini Gema mengambil alih. "Tolong beri saya muka sebagai kepala keluarga Wira, keluarga kaya nomor 2 di negara ini," ucapnya penuh percaya diri. Ia menyombongkan di hadapan orang yang salah. Nenek Tima berpikir jika dirinya berkata seperti itu, Gema dan yang lainnya akan merasa takut. "Dengar baik-baik apa yang akan saya katakan selanjutnya," ucap Gema penuh intimidasi. "Pertama, kalian dengan berani menyinggung orang yang seharusnya tidak kalian singgung. Di saat kami para bawahannya begitu menghormatinya, tapi kalian seenak jidat menghinanya. Lalu kedua, Sandi dan Nindi, kalian berdua terbukti bersalah dengan diam-diam menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dengan tuduhan yang sudah terbukti itu, kalian berdua resmi dipecat secara tidak terhormat oleh perusahaan Wu Corporation. Dan kalian diwajibkan untuk mengembalikan dana perusahaan yang telah kalian gelapkan itu dengan menyita aset-aset yang kalian miliki saat ini.
Dan yang terakhir, kami memberi izin pada pihak kepolisian untuk menjebloskan kalian berdua ke dalam penjara. Sambung Gema dengan seringaian di bibirnya. Duar, bagai ada petir yang menyambar seluruh keluarga Wira. Mereka benar-benar terkejut mendengar ucapan Gema barusan. Sandi mencoba untuk berbicara secara baik-baik pada Gema untuk tidak melakukan itu. Tuan Gema, tolong beri muka untuk saya dan juga keluarga Wira. Ini merupakan hari bahagia kami. Lagi pula kami tidak tahu siapa orang yang sudah kami singgung itu. Saya juga tidak pernah menggelapkan dana perusahaan, apalagi Nindi istriku. Jadi tidak ada alasan untuk kalian menangkap dan menjebloskan kami ke penjara, elak Sandi. Sandi berbicara seperti itu karena menyadari bahwa uang yang telah mereka gelapkan sudah terendus oleh pihak otoritas perusahaan. Jadi dia mencari alasan. Tapi Gema adalah Gema, manusia batu yang tidak mendengarkan apapun. Lalu ia menghubungi Jaka untuk mengambil perannya. Ia meretas sistem dokumentasi penyiaran pernikahan Sandi dan Nindi. Tiba-tiba, layar putih besar yang menempel di dinding menampilkan cuplikan video di mana Sandi dan Nindi tengah memberi arahan kepada manajer keuangan untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening mereka berdua.